Action. Ayo Bu, udah mulai Bu. Apa Ayo sih? kita mulai. Oh udah. Udah. Ayo, Oke. Iya sekarang. Kembali lagi disimak Senau Mama. bersama saya Nita. Saya Rika. Hai, kembali lagi dengan kami Di episode tahun 2025. Episode kali ini kita dengan judul Berani Menghadapi Emosi. Tuh pagi-pagi udah diajak menghadapi emosi. Pagi-pagi udah emosi. Nah, ini tema ini muncul karena Kita lagi emosi. Karena ini punya efek berkepanjangan ya, Bo. Kalau tidak diaddress. Betul. Iya. Jadi kita mau yang episode kali ini kita mau ngobrolin kenapa harus kita menghadapi emosi? Berani ya. Berani. Kenapa harus berani menghadapi emosi? Ya sederhananya karena emosi itu bagian dari diri kita kan. Bagian dari keseharian. Betul. Gak ada tuh namanya emak gak emosi, itu gak ada ya kan. Gak usah mama lah, Bo. Oh iya juga sih. Semua manusia ini penuh emosi. betul. Dan mungkin ini kita kaitkan sama tren mental health yang sudah sering ini ya kita bicarakan sebelumnya. Dan memang kan makin banyak nih kasus-kasus orang dengan mental health issues gitu. Dan sebenarnya basic mental health itu kan emosi ya. Lain dengan fisik gitu. Betul. Kalau fisik mungkin lebih karena bawaan apa tuh? Lifestyle. Ya kan? Genetis gitu. Tapi kan semuanya kalau kita gabung kan kita tidak hanya terdiri dari raga tapi juga ada jiwa. Iya. Itu bagian dari jiwa. Yang harus kita address juga. Yang harus kita pelihara juga, jangan hanya Iya. fisiknya doang. Yang harus kita rawat. Kita rawat, betul. Nah, di dalam jiwa ini ada emosi yang jelas sebenarnya sudah kita bawa bahkan dari kita baru lahir. Sebelum lahir, Bo. Oh iya benar, sebelum lahir juga Kan kita udah nendang. Iya. Di dalam perut kan kita udah nendang. Iya benar. Sudah terjadi emosi kan ya betul. sebenarnya. Dan kebanyakan masalah mental health issue yang terjadi pada orang itu kan karena mereka punya ketakutan untuk menghadapi merasakan iya gitu. Mungkin kita bisa kasih contoh kasus aja ya. Contoh kasus, oke. Silakan. Wah, Dita dong nih. Misalnya contoh kasus gini, kadang kan kita menghadapi hari-hari itu kan kadang kita ada stresnya ya. Oh ya, jelas. Misalnya ini yang paling sepele tapi penuh dengan emosi gitu adalah menyiapkan bekal. Itu kalau kita lagi ngeblok nih, Bo, nggak tahu mau masak apa, apalagi belanjanya ya. Nah itu karena mengatur menunya kan. Mengatur menu itu tuh bisa bikin stres gitu loh. Benar. Maksudnya karena tanpa bekal ini skor kita akan turun. Ya kan? Skor mama turun. Nah itu tuh kadang saking stresnya itu guanya ini apa istilahnya, ya udahlah lihat besok. Yang penting ada telur. Jadi ambil simpelnya ya. Ambil kan? simpelnya. Benar. Terus kita ini nih ngasih bekal yang simple saking ngebloknya, nasi telur gitu. Ntar anak pulang, kok cuma nasi telur? Baru kita ketampar, baru kita bergerak. Oh iya ya. Oh ya. Itu kayak gue banget tuh lagi seneng-senengnya setiap sarapan bikinin telur. Terus gue gak ada variasi sama anak. Gue bilang, Mami ini hari terakhir Mami bikin hal yang sama, tolong diganti. Iya kan. Ya itu kan misalnya nih hari Minggu, besokannya kan harus ini kan udah mulai school week kan. Jadi kan kita harus paling tidak tuh ada gambaran gitu. Gue tuh udah nggak ngerancang menu lagi, Bo. Pokoknya gue spontan uhuy. Jadi yang penting di kulkas, maksudnya kita ada persiapan bahan makanan. Terus akhirnya ntar pagi-pagi atau malamnya sebelum tuh gue udah bisa begini, oh gue cuman punya toge, cuman punya ini, berarti besok masak ini, udah gitu. Jadi nggak yang dulu kan masih dirancang gitu kan, lama-lama stres juga gue gitu. Iya. Nah itu tuh kadang-kadang akhirnya menghadapinya dengan cara itu sih. Iya. Kalau orang sudah bisa menertawakan hidupnya tuh udah sehat sebenarnya. Oh gitu. Oke.
Karena udah masa lalu kan, Bang. Iya. Dan sudah bisa menerima, ya kan? Iya, Kita udah melewati masa stresnya gitu loh. Dan ketika kita sudah melewati, kita sudah merasakan, kita sudah menghadapi, ya kan? Kan endingnya kita udah sekarang cerita tuh kayak ya elah gitu doang gitu. Gitu doang aja pakai acara, pakai emosi gitu. pakai stres dan hampir depresi. Gitu. Jadi kalau mau menghadapi itu ya secara harafiah aja gitu ya, Bu. Hadapi gitu. Hadapi, benar. Misalnya gue, aduh besok nih mau bikin bekal apa, gue stres banget. Ya udah, Ke dapur lah gitu. hadapi tuh dapur. Iya. Oke, iya. Oh gitu. Karena salah satu rilis nih, misalnya aku orang punya anxiety. Salah satu rilis bahwa emosi itu hadir ketimbang aku hanya makin diam memikirkan. Akhirnya aku mikir macam-macam. Kan orang anxiety kan gitu kan. Mikirnya jadi udah kacau balau gitu lah. Yang harus dilakukan adalah bergerak. Oke. Gitu. Tapi memang itu sih, memang itu tuh salah satu solusi paling mutakhir. Dan paling sederhana sebenarnya. Paling sederhana. Cuma memang kalau kita sedang dalam fase, misalnya aku anxiety lagi kumat, untuk bergerak pun susah gitu, karena nafasku aja berat gitu. Karena harus maksa. Jadi memang harus ada upaya untuk itu tadi berani menghadapi. Iya. Gitu. Tapi untuk berani pun sulit. Nah, kan berani menghadapi ada dua kata kerja ternyata. Oh iya. Berani dan menghadapi. Iya kan? Berarti kan harus pada proses berani dulu. Terus baru menghadapi. Iya kan? Ada dua kali step nih. Dan itu jelas jadi berat karena ada kata berani, ya nggak sih? Tapi keberanian ini bisa muncul kalau kalau itu memang dari dalam sih ya. Iya. Bagaimana memunculkan keberanian itu ya? Kadang-kadang emang harus dipaksa. Betul. Orang lain nggak bisa maksa. Ya, yang dipaksa kan harus diri sendiri. Benar. Mungkin lo harus menghadapi pengalaman ketika lo akhirnya tidak memberanikan diri, terus akhirnya konsekuensinya tuh lebih berat. Iya, benar sih. Akhirnya ya udah deh, ini kok kayak dulu lagi ya. Kalau gua nggak hadapi, ntar konsekuensinya malah lebih berat. Hadapi aja deh, gitu. Benar. Konsekuensinya mungkin lebih tidak seberat kalau nggak lo hadapi. Iya. Walaupun sama-sama berat nih. Sebenarnya kan nimbangnya gitu ya, Boy ya. Iya, sama-sama berat. Sama-sama berat, tapi kalau lo nggak hadapi lebih berat konsekuensinya. Betul. Misalnya contoh yang lain nih, contoh apa? Menghadapi dulu anak gua kan waktu COVID, stres nih di rumah. Oh iya, jelas. Sampai dia nggak SPD, karena nggak bisa bergerak, udah nggak bisa, otaknya tuh kayak nggak bisa, kayak udah nggak bisa mikir gitu. Akhirnya gue bilang ya sudah, karena itu bukan sebagai alat ukur mencari sekolah, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut. Akhirnya pas SMP ujian nasional gitu-gitu biasa aja sih, maksudnya ikut-ikut aja. Jadi bukan karena nggak mau ikut, tapi kayaknya tuh alat tubuhnya tuh nggak bisa dipakai gitu. Iya. Saking stres ya. Stresnya, betul. Karena kan lumayan shock itu waktu COVID. Waktu langsung COVID, di rumah dead gitu. Yang biasanya terutama buat orang yang outdoorsy ya, itu kan sangat menyiksa banget itu. Sangat gitu. Ya memang akhirnya kan yang dibutuhkan adalah dia harus memunculkan keberanian dirinya dia kan untuk. Yang menarik yang tadi lo bilang, yang penting terus bergerak. Walaupun mungkin bergerak lo itu tidak dalam rangka menyelesaikan masalah. Betul. Tapi lo bergerak, misalnya olah tubuh nih yang malah jauh nih. Iya. Misalnya olahraga. Iya. Iya kan? Bener. Jadi sesimpel misalnya nggak olahraga aja lah ya. Lu denger lagu deh. Lagu. Goyang-goyang gini aja. Itu kayak menyeimbangkan chemical dalam tubuh. Betul. Juga nggak sih? Iya kan? Ada pengaruhnya. Jadi bergerak ini jadi penting banget nih. Penting banget. Jadi jangan, kalau orang dulu kan bilang jangan kayak itu lo pakaian basah. Diem aja di tempat. jangan kayak cucian basah gitu. Diem aja tempat. Karena memang kalau lo nggak mencari nggak ketemu. Iya, sebenarnya itu bergerak itu kan upaya untuk explore, untuk mencari sesuatu, either misalnya tidak terkait sama apa yang dibutuhkan saat itu ya. Tapi dengan keluar itu kan kita berarti sudah step away from the situation ini yang belakang kita gitu kan.
Nah, itu juga sama dengan orang misalnya nggak mau nangis. Nah, Oke. ya kan? Oh, ini bagus nih anunya. Ya kan banyak nih orang-orang yang Contohnya. takut mau menangis gitu kan. Padahal menangis itu banyak sekali melibatkan apa namanya? Nervous system. Nervous system sama ini tubuh otot. Oke, iya Iya betul kan? betul. Mulai dari begini-gini. Lebay deh nangis ya deh. Gini lagi Bu. Iya kan? Otot pipi, otot mata. Itu Sama ini apa nih ngebersihin mata karena air matanya keluar dipakai. benar, Iya. gitu. Jadi ada pergantian air tandon. Air tandon mata. Dan kenapa sih orang takut menangis gitu? Karena kan menangis itu dianggap lemah, dianggap Iya. lu cengeng, dianggap Iya. lu tuh kayak Yang boleh nangis itu perempuan aja. perempuan. Even perempuan pun kadang-kadang nggak usah nangis, ya kan? Nangis apa? Lebih karena gini loh. Ketika perempuan nangis, dia kelihatan lebih semakin lemah gitu loh. Udah kita dianggap sosok yang lemah, makin lemah karena suka nangis. Iya. Ya nggak juga suka sih, tapi kan memang perempuan harus rilis gitu. Ada kebutuhan untuk rilis. Nah, untuk menangis pun itu kan sebenarnya butuh energi loh. Oh iya. Iya kan? Habis nangis kan lapar biasanya, Bu. Oh, udah lapar, terus jelek lagi. Butuh effort tentu. Gitu. Dan banyak orang tidak mau menghadapi emosinya dengan rilis menangis. Padahal nangis itu bagian dari gerak motion juga. Iya. Gitu. Makanya disebut emotion, Iya. energi in motion. In motion, betul. Energi yang bergerak. Betul. Sehingga memang harus dirilis. Iya. Kalau dia merasa menangis, ya udah nangis nggak apa-apa, kita kasih space. Jadi, maksudnya gini, berarti bahasanya bisa gini ya, Bu ya. Kalau lagi sedih, ingin menangis, menangislah. Ya. Kalau lo lagi marah, ingin teriak, teriaklah. Kalau lo misalnya marah tapi lo senengnya pengen banting sesuatu, nggak apa-apa, tapi pada tempatnya. Iya, dia cari benda yang tidak membahagiakan. Piring-piring hadiah rinsonya yang dibanting. Iya, dan bantingnya di tempat yang sudah disediakan. Iya, ya kan? bener. Itu boleh. Boleh. Kalau lo lagi kecewa, mau nerocos, mau ngomong agak-agak kebun binatang, silahkan. Dan lupa ditutup bantal ya mulutnya iya. kalau lagi banyak orang. Terus jadi harusnya gitu ya, Bu. Itu adalah proses Cara menghadapi. Betul. Ya berarti kalau lo perasaan lo lagi nggak mood, nggak ini, ya udah memang bilang aja, gue lagi memang nggak mood. Iya. Betul. Gue lagi memang nggak mau ngobrol. Betul. Iya. Walaupun kalau menyinggung orang itu bukan urusan lo lagi ya. Iya, udah enggak. Itu orang aja memaknai. Iya. Terserah dia justru juga. sebenarnya menjadi masalah ketika orang lain gitu loh merespon kita. Di situ loh yang jadi masalah. Ya kan? Oke, iya. Kita mau nangis, alah gitu aja ditangisin. Cowok kayaknya cuma satu, ya kan? Ada 300 juta, tapi nggak cowok semua sih. Cowok cewek. Gitu kan? Alah gitu aja marah, itu kan gua kan cuma bercanda gitu. Oh, Jadi itu menyetop lo untuk rilis. iya. Kalimat-kalimat kayak gitu kan. Jadi yang bermasalah bukan kamu, bukan kita yang sedang punya emosi, tapi orang lain. Dan pertanyaannya, kenapa sih orang-orang ini harus tanpa dia sadari dia sedang menghentikan proses orang rilis. Betul. Jadi yang bermasalah siapa? Yang sedih apa ya? Yang sedang Respon dari orang. respon dari orang kan? Iya. Kenapa dia merespon begitu? Biasanya ada sesuatu tuh yang mengganggu dia. Jadi Karena dia tertrigger. Oke, bisa. Biasanya Iya. gitu. Iya. Dia nggak bisa lihat orang nangis. Kenapa? Karena aku nggak suka. Karena dia dulu nggak boleh nangis. Nggak boleh nangis. Oke, nah itu perlu disadari juga ya, Bo. Disadari, Jadi Bo, ketika kita benar. lagi melakukan proses rilis, kita teguh merilis, teguh rilis. Misal lo nggak boleh nangis, pergi nggak lo dari sini? Gua mau Pergi, nangis, gua mau pokoknya. nangis, gue mau rilis. Iya kan, Bo? Iya. Iya, kita harus sadari Berani, juga, gitu. betul. Kita harus berani mengungkapkan apa yang ingin kita lakukan dan kita katakan. Karena sebenarnya nggak ada hubungan sama elu. Betul. Gitu loh. Nggak ada Betul, hubungan sama betul, orang betul, lain. betul. Ini tentang aku. Tolong, Iya. tugasmu hanya satu. Be there or get out. Iya, be there or not be there. Be there or be behind. Iya benar gitu. Iya. Dan semakin banyak orang di sekarang ini ya. Kalau yang
aku baca-baca itu semakin banyak kenapa orang kemudian tidak mau merilis di depan orang lain secara langsung karena mereka tidak siap dengan respon. Akhirnya makanya banyak yang psikolog online, teman curhat online, Iya. ya kan? Jadi pekerjaan baru sebenarnya. Jadi pekerjaan baru. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Lewat jalanmu ini terjadi pekerjaan baru. Iya kan? Berarti hanya teman kayak misalnya mendengarkan. di agama Nasrani itu yang lo ada pengakuan dosa, itu sebenarnya rilis ya, Bo? Sebenarnya bagian dari rilis. Emotion release betul. ya. Tanpa harus melihat siapa yang mendengarkanmu. Iya, Karena tanpa itu ada jadi judgement lebih dan betul. respon. Karena yang kamu butuhkan sebenarnya hanya fan out gitu, Iya. mengeluarkan. Gitu. Oh, Ini udah, oke, ini oke, gue oke. udah siap nih mau keluar nih, tapi gue butuh tempat untuk keluar. Kan biasanya gitu ya. Iya. Siapa nih? Kalau kita punya teman, misalnya gue tiba-tiba pengen curhat ke lu, ya gue tinggal angkat telepon lah ya, atau yuk kita ketemu yuk gitu. Tapi kalau nggak punya, nah ini kan Iya. kadang-kadang jadi sulit. Mencari solusi lain, curhat online. Betul. Apa tuh yang akhirnya jadi Bo? Iya, Plus itu tadi. itu. Dan menariknya, karena semakin banyak orang tidak percaya Iya. dengan orang lain, muncullah Betul. profesi ini gitu. Iya. Kenapa tidak ada kepercayaan itu tadi? Karena orang-orang cenderung mudah menjudge ketika kita sebenarnya ingin mengeluarkan itu emosi yang sedang kita rasakan. Kenapa orang datang ke psikolog? Karena psikolog itu tahu posisinya dia. Dia tahu karena ini kan akhirnya kan jadi sebuah pekerjaan. Betul. Dia jadi istilahnya kan ya harus ada service oriented lah kalau orang bekerja kan. Betul. Nah, misalnya psikolog itu didatengin, dia tahu tempatnya di mana dan dia tahu batasannya gitu loh. Cuman bisa sampai di mana. Betul. Jadi orang mending bayar keluar duit terus bisa Lega. lega daripada ya betul. Makanya kalau mau berhemat kalau pasangannya mau berhemat jadi aja kuping gitu biar nggak keluar duit. Bener. Iya kan, Bo? Tips hemat. Tadi aku baru baca tuh 3 kalau untuk yang berpasangan ya, ada 3 tips 3H. Help, hurt, hug. Oke. Help, kalau memang pasangan kita butuh bantuan, sediakan gitu. Sediakan Oke. bantuan itu gitu. Hurt, mungkin hanya butuh didengar nih sebenarnya. Ya jadi aja telinga kayak lu bilang ya Iya, kan. iya. Terserah dia mau ngomong apa, lu adalah di situ dengerin aja. Iya. Terus yang terakhir hak. Nah kadang udah semua keluar, yang dibutuhkan apa sih terakhir? Pelukan doang. Dia cuma pengen merasakan gitu kalau Iya. aku tuh didengar, Didengerin. diterima. Betul. Bahwa kamu tuh masih di sini loh buat aku. Itu kan assurance banget ya, meyakinkan. iya. Lo tadi udah ngomong nih kalau berpasangan begitu. Salah satu fungsi orang tua juga gitu, Bo, sebenarnya. Bener deh. Jadi 3H itu tadi. Jadi ketika misalnya anak-anak, wah aku begini, udah. Sebenarnya bantuan nih sebenarnya nih. Gitu Sebenarnya kan ya udah nggak usah merespon dulu, mungkin ya memang cuman mau iya. mengeluarkan unek-unek aja bener. apa yang terjadi tadi gitu. Gue juga sudah belajar sih kalau misalnya siapapun lah, anak, pasangan, temen gitu kalau lagi cerita gitu, gue lebih banyak diam sampai dia bilang tolongin gue dong gimana caranya, baru gue ngomong. Oh lo harusnya begini. Tapi kalau nggak ada kata-kata gue mesti gimana ya, gitu. Iya. Itu gue sudah gue belajar untuk tidak jumping on conclusion. Iya. Nggak terus lo tuh harusnya begini. Nggak. Gue udah belajar karena baik buat gue. Betul. Kurangin PR mikir masalah orang ya kan. Betul banget. Baik buat gue dan baik ternyata buat dia. buat yang sedang bercerita. Karena memang karena kan kalau kata Gus Dur nih, Gus Dur itu punya kata Gus Dur gini, cuman ada 2 masalah di dunia ini. Apa tuh? Pertama, masalah yang kita bisa selesaikan, itu akan selesai dengan sendirinya. Masalah yang tidak bisa kita selesaikan, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Gus Dur memang hebat. Gitu. Nah, poin yang kedua itu sedang aku terapin banget. Mungkin karena kemarin aku ada tahun lalu ya banyak peristiwa traumatik lah. Bukan traumatik yang gimana itu kan. Tapi ya mau ini ya, Bo. Mempengaruhi aku gitu ya. Nah, aku kan sedang belajar nih namanya let them theory gitu. Jadi let them theory itu justru kita lebih itu tadi.
ketika kamu ada di situasi yang tidak bisa kamu kendalikan, tidak bisa kamu selesaikan, ya sudah. Ini apa katanya? Let it be gitu loh. Iya. Nggak usah diapa-apain. Iya. Yang penting kita sudah usaha semampu manusia, seusaha gimana sih? Ternyata kita tuh nggak pinter-pinter banget. Iya benar. Dan nggak sekuat-kuat itu. Nggak sekuat itu kan? juga. Iya benar. Ada dari bukannya kita kemudian menyerah, enggak ya, beda Bukan loh, menyerah. ya. Tapi karena kita tahu, oke, kapasitas gue kayaknya udah nggak bisa ngapa-ngapain, gue udah di titik dimana I've done everything kan gitu ya. Terus aku kayaknya udah nih kayaknya udah di titik pasrah. Mau gimana besok terserah gitu kan. Justru itu yang bikin kayak plong gitu loh. Iya. Kan udah nggak ada lagi yang harus dirasakan, udah. Benar. Iya. Walaupun Itu besok bangun tidur kepikiran lagi. Tapi kan nggak dipegang tiap hari, Bo. Iya, Kan sebenarnya pegang tiap hari juga itu. capek. Taruhlah sebentar. Betul. Ntar pegang lagi, taruh lagi. Kalau udah mau capek, taruh lagi. Jadi semua itu yang ngukur dari diri sendiri gitu. Seberapa kuat kita menghadapi emosi itu juga ternyata kan kita yang ngukur juga. Kita yang ngukur, iya. Oh ini kayaknya gue butuh teman. Oh ini kayaknya gue bisa selesaiin sendiri. Iya. Gue nangis sendiri aja selesai kok. Nah, itu nggak bisa dibanding-bandingin kan? Bisa. Yang harus wajib kudu itu berani menghadapinya. Apakah kuat atau tidak? Betul. Atau apa kita kalau orang lain mungkin langsung bisa ketawa. Dia udah nggak lewat nangis. Tapi kan ada orang lain yang nangis dulu baru nanti bisa ketawa. Nah, itu udah masing-masing. Tapi yang harus kudu wajib itu yang berani menghadapi. Betul. Nah, makanya fasenya kan sebenarnya beda nih. Ada orang yang sudah jangan samakan orang yang baru menghadapi satu masalah dengan orang yang sudah menyelesaikan 20 masalah ya. Nggak bisa, betul. Nah, itu kelemahannya orang tua. Merasa paling banyak. Betul, karena kita juga makan asam garam, tapi dia lupa makan donat. Jadi dia pikir, ya Allah gitu doang aja loh. Itu tuh bisa begini begitu. Iya, muncul kan ya superioritas bahwa gue tuh lebih berpengalaman dari lo, lebih tahu. Mungkin pengalaman itu boleh dijadikan apa istilahnya background karena gini, aku juga ngalamin dan aku baik-baik aja. Sepertinya kamu juga akan baik-baik aja. Itu mungkin nggak apa-apa ya. Betul. Tapi kalau alah gitu aja, aku aja dulu digituin aja, wah terabas. Kita nggak tahu ya Boy ya. Iman setiap orang. Ketika kita bilang terabas, waduh, pilihannya keliru nih nanti. Iya. Betul. Jadi memang prosesnya tuh nggak yang ya, itu tadi yang wajib tadi itu adalah berani menghadapi. Apakah lewat nangis terus ketawa, ada orang yang langsung ketawa baru nangis kan kita juga nggak tahu. Itu nggak usah dibanding-bandingin. Nggak usah. Karena apa yang kita rasakan tuh berbeda dengan orang lain pasti. Bener. Dan yang pasti yang wajib itu harus rilis. Betul, harus rilis. Karena efeknya kalau nggak rilis itu yang lebih bahaya sih. Iya, kan? akan mempengaruhi fisik ya Boy ya. Oh banget. Iya. Misalnya badan pegal-pegal, nggak bisa tidur aja mikirin satu hal ya kan. Besok pagi gimana badan kita? Gregesin. Itu namanya masuk angin. Iya, keluar duit lagi loh. Tolak angin sekarang nggak murah loh Boy. Makanya kan. Terus masalahnya kan hidup berjalan nih. Betul. Ketika kita bangun masalahnya masih ada, terus tambah masalah yang baru. Betul. Karena hidup itu akan begitu terus. Iya, betul. Nggak di hidup ini nggak ada yang menunggu loh. Nggak ada. Itu. Semua bahkan yang kita pikir dekat cinta gitu, secara hukum alam tuh nggak ada yang bisa nunggu. Benar. Kalau misalnya anak kita sakit kan, gue tetap harus masak, tetap ini, tetap itu, tetap ini, tetap itu. Ntar guanya sakit, yang lainnya tetap harus sekolah, harus ini, harus itu, harus ini. Jadi kayaknya kita yang tetap berhidup kan, menjalani kehidupan gitu. Memang iya benar. Jadi untuk bisa terus paralel sama yang lain-lain dalam hidup ini ya kita harus pinter-pinter cari waktu dan tempat untuk rilis itu. Betul. Tadi supaya nggak jadi baggage ya. Iya, emotional baggage ya kan, tersimpan di sel-sel tubuh nih yang nantinya bisa berpengaruh pada kesehatan hubungan lo. Betul. Dan keuangan.
Jelas kan? Jelas banget. Iya. Iya. Karena salah satu misalnya nih kalau kita bicara orang yang merasa dia bekerja keras. Terus kan udah kerja keras tapi kok duitnya segitu-segitu aja gitu. Sebenarnya poinnya bukan di kerja kerasnya gitu. Tapi lebih kepada ketika kamu bekerja, apa sih yang kamu tularkan gitu. Apa yang kamu berikan di effortmu itu. Emosinya kah? Kan emosinya juga macam-macam nih. Jangan-jangan ketika kamu kerja kamu ngomel aja. Iya. Ya kan? Kan akan berbeda kalau kamu kerja tapi kamu bersyukur. Iya. Ya kan kata Tuhan kan bersyukurlah maka akan kutambah. Nah itu sebenarnya poinnya di situ gitu loh. Syukuri aja dulu apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kok jadi kayak lagu sih kok. Ini gue jadi inget satu frase kata-kata mutiara. Oke. Your health is your wealth. Nah iya kan. Tadi ada hubungannya itu. Kalau lo sampai nggak bisa rilis, iya. Terus lo sakit, iya. Terus yang kegerus adalah keuangan, ya sudah. Berarti kan hubungan ini sangat erat gitu loh, Bo. Banget. Your health is your wealth. Kalau lo aja nggak sehat, ya lo nggak akan. Sebenarnya lo menurunkan kekayaan lo. Iya kan? Iya benar. Atau bisa jadi ya mungkin bisa dimaknai banyak ya. Kalau lo sehat, lo akan bisa bekerja, terus bisa menambah kekayaan. Tapi bisa juga dilihat seperti itu. Kalau lo nggak sehat, tuh sebenarnya mengurangi kekayaan lo gitu loh. Betul. Karena kalau kita bicara kekayaan fisik, let's say uang, harta benda gitu kan. Itu bisa kok diadain. Yang nggak bisa diadain tuh apa? Rasanya kan, happinessnya. Ketika kamu mendapatkan, ada orang dikasih 5.000, masya Allah bahagianya, ya kan? Ada yang orang dikasih 5.000 kayak, kok segini doang sih, gitu. Itu kan kembali ke feel-nya kita gitu, ke emosi yang kita rasakan ketika kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita bisa memaknai itu sebagai wealth, bahwa karena aku sehat, aku bisa menghasilkan, dan itu kan kayak dikit, tapi ini sesuatu yang membuat aku senang loh melakukannya. Nah itu kan beda. Iya. Ininya juga beda. Output. Iya. Ya itu nanti bisa masuk ke ini ya, Bo, reasoning. Kenapa lo melakukan ini itu? Different reason, walaupun outputnya sama, tapi reasonnya beda. Betul. Rasanya juga akan berbeda, efeknya, ya kan? Tapi ini dalam berani menghadapi emosi ini, itu memang benar-benar sangat-sangat mendasar. Mendasar karena sifatnya harian. Iya betul. Kalau lo nggak pinter-pinter mengelola untuk melakukan rilis, akan numpuk. Kalau udah numpuk itu kerjaannya lebih berat, ya kan? Kalau ntar lebih berat, lo malah lama-lama. Kadang-kadang kalau udah terlalu berat kan malah males ya, Bo, dia apa-apain malahan. Iya kan? Benar. Malah tambah. Jadi mungkin kita mau mengajak teman-teman di luar sana untuk yuk kita ini lihat ke dalam apa sih yang belum rilis gitu. Bentuknya apapun, mau yang remeh-temeh, iya benar, mau yang nggak jelas, mau yang kedengaran bodoh gitu, harus rilis. Betul, ya kan? Betul. Misal kecewa nih, kok gajinya nggak bisa buat check out Shopee gitu. Ya udah rilis, nangis kek, nonjok-nonjok bantal. Apa sih gitu ya. Nanti kalau udah rilis tuh kita kan kosong, bisa berpikir lagi, oh ternyata kebutuhan kemarin banyak, jadi gue nggak bisa check out Shopee. Jadi kita nggak nyalahin diri sendiri gitu loh, nggak double nyalahin. Bener. Oh ya memang kebutuhannya lagi banyak, jadi memang nggak bisa beliin gitu, dan bisa di plan. Jadi jangan numpuk lah ya, jangan gitu. Kalau lagi ngantuk, lagi males, itu juga nggak apa-apa. Ya udah kalau lagi ngantuk ya ngantuk, lagi males ya males. Ya kayak lu tadi sempat ngomong kan, kita sekarang belajar untuk menerima bahwa kadang-kadang anak itu bosan. Ya biarin aja. Iya. Bukannya terus anak bosan karena malas. Enggak, bosan itu ada salah satu emosi juga. Iya. Dia rasakan karena overwhelm sebenarnya. Mungkin. Iya. Karena udah kebanyakan stimulasi, dia pikir mau lagi, padahal capek. Bener juga sih. Jadi dia kayak jadi boring itu lebih kayak dia ingin merasakan sesuatu yang
tidak ingin dia rasakan karena yang sebelum-sebelumnya dia rasakan Terlalu, terlalu berat. Ya. Dan Jadi itu artinya mencari apa ya? Titik apa nih? Titik henti sebenarnya. Mending gue gini dulu deh, gue nggak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapainnya jadinya boring ya kan? Iya. Padahal ya sebenarnya tuh kemarin kejadian sama anak gue tuh. Lagi kan bergerak gitu. Dia kan seneng olahraga. Habis itu selesai tuh langsung ngapain yuk, boring. Perasaan gue nih, ini orang nggak boring ini ya kan? Ini sebenarnya dia capek, tapi karena sudah terlalu overstimulated kali ya. Jadi dia tuh peaknya tuh nggak mau langsung gini. Betul. Peaknya tuh gini. Sampai di atas dulu dah. Turunnya mau pelan-pelan gitu. Itu. Nah ini bahasa yang sering kita kurang pahami sih. Iya. Orang tua. Nah itu juga, gue juga sudah belajar kalau anak bosan tuh akan gue biarkan dia menghadapi kebosanannya juga. Itu betul. Iya, soalnya ya memang hidup itu boring kadang-kadang. Lo nggak usah anak lah, kita aja ya kan. Iya. Dengan rutinitas kan kita semuanya kadang-kadang apa sih kok ini lagi boring banget. Betul. Ada saatnya kita pengen nggak sih sehari gue nggak masak kan iya. Iya, oh iya, begitu. Tentu saja. Nah tapi kan itu hanya pada periode tertentu. Malah kadang-kadang ketika kita nggak masak, kita ngapa-ngapain, kita udah mulai boring, kita bilang masak pengen ya kan, masak pengen menu baru coba gitu. Kan gue rasain juga kemarin liburan gitu, saking boringnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ini tiba-tiba gue jadi kayak ke dapur gitu. Bergeraknya ke dapur. Sampai tumben mami gitu sama anak gue bilang, coba mami kalau lagi nggak libur masak. Kalau libur mami sibuk. Iya. Jadi kita ingatkan lagi kalau apapun yang kalian rasakan di luar sana, dihadapi aja. Betul. Jangan sampai numpuk. Berani hadapi, berani untuk rilis, ya kan? Untuk dikeluarkan. Cari cara yang istilahnya apa ya? Efektif lah. Sebenarnya. Efektif dan cost efektif. paling gampang sih bergerak dan olahraga sebenarnya. Iya, ya itu kan? itu. Kenapa jadi penting olahraga ternyata ya. Iya, pentingnya olahraga di situ. Walaupun sebenarnya kalau mau yang sehatnya kan rutin. Tapi ketika ada situasi di mana kita nggak bisa olahraga, ya rilis aja, jalan, bergerak, nyanyi kah, joget-joget kah. Betul. Atau kadang guling-guling aja gitu. Iya. Ternyata dengan kita melakukan gerak fisik itu secara nggak langsung kita sedang melepaskan energi-energi itu. Iya, gitu. perasaan-perasaan itu. Oh, baiklah. Kami sudah dulu di episode kali ini. Nanti di episode berikutnya kita akan membahas apa sih efeknya kalau sampai nggak rilis. Jangan kemana-mana loh. Tetap disimak Sinoma Emak. Saya Nita. Saya Rika. Jangan lupa like and subscribe, komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode kedua. Iya. Bye.